Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus para guru-guru yang hadir malam ini, diantaranya guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Margono, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ridwan, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Imran Rasyadi selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Makmur, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Basyuni, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Endin Saifuddin, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Wahab bin Kong Haji Arsyad, almarhumah Nya Haja Jubaidah binti Haji Nasir, yang diwakili oleh abang saya Bang Komandan Ahmad Diding. Ya Bang Komandan, besok insya Allah naik jadi Brigjen. Amin. Sekarang baru Letnan Kolonel, baru Kolonel sekarang ya, baru Kolonel, ntar naik ntar ya. Amin. Dan segenap para orang tua, para guru yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majlis haul yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka mendoakan untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Abdul Wahab dan almarhumahnya Haja Jubaidah. Mudah-mudahan beliau yang telah mendahului kita diampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, nggak usah pakai bang, suara asli aja. Iya, bahasa kecilin dikit, turunin dah bass turunin dikit. Nah iya. Bicara masalah haul, saya teringat ada seorang anak nanya kepada Rasulullah. Ada anak muda nanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima. Ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, tetapi kedua orang tua saya sudah pada meninggal dunia? Rasulullah menjawab, banyak cara berbuat baik kepada orang tua kamu yang sudah tiada. Apapun kerjaan yang baik engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tua kamu, itu pahalanya nyampe. Dengar Rasulullah ngomong begini, itu bocah langsung bang, dia bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Dia niatin bikin sumur, pahalanya buat kedua orang tuanya yang sudah tiada. Jadi orang kalau mau wudhu pakai air sumur yang dia gali. Ini hadis dikias oleh Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Apa kata beliau? Bikin sumur aja ada pahalanya buat kedua orang tua kita yang sudah tiada, apalagi kita baca zikir, baca surah Yasin, tahlil, doa-doa yang kita panjatkan malam ini, itu lebih nyampe lagi. Alhamdulillah.
Ini hadis kalau nggak dikias ribet bang. Dan kalau ada yang mati dia bikin sumur samping masjid, ada yang mati lagi dia bikin sumur samping masjid. Jadi orang banyak yang mati, banyak sumur samping masjid. Orang nggak masuk masjid, nyemplung semua. Nah ini hadis dikias. Kalau nggak dikias ribet. Makanya hukum Islam itu selain Quran, selain hadis, selain ijma ulama, ada yang namanya kias. Apa itu kias? Contoh, adzan. Perintah adzan sunnah ketika masuk sholat yang wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sunnah adzan. Ini adzan dikias, bukan hanya waktu masuk sholat saja. Kapan kita disuruh adzan? Disunahkan oleh Rasul. Angin kencang, hujan gede, geledek gede, sunnah adzan. Makanya orang tua dulu tuh kalau ada angin kencang, hujan gede, geledek gede, depan pintu rumah aja adzan. Tua orang tua yang ngaji, ada orang tua yang kagak ngaji. Angin kencang, hujan gede, geledek gede, depan pintu aja teriak, ki ngidul. Angin suruh ngidul. Nih kias. Kapan lagi kita disunahkan adzan? Lagi kebakaran, sunnah adzan. Tetangga rumahnya habis kebakaran bang, sunnah adzan tuh. Menjangan adzan semua, kalau dia bantu nyiram. Yang adzan yang bantu nyiram. Sunnah. Kapan lagi disunahkan adzan? Bayi baru lahir diadzankan di kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Nulan siapa? Nulan Nabi. Rasulullah mengadzankan Sayyidina Hasan wal Husain, diadzankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Sunnah. Tuh, adzanin. Mengadzannya jangan kencang. Mentang-mentang babanya kori, suaranya enak, baru tumben punya anak. Itu apa depan kuping. Mana adzannya lagu Mekah kencang banget. Langsung pada biru bocah bibirnya. Wah, mukanya pucat kelengar tuh bocah. Penasawan, mati. Pelan-pelan ngadaninnya. Sunnah. Kapan lagi disunahkan adzan? Mayat dimasukin ke lubang landak tuh, jenazah dimasukin ke liang lahat, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah sebelum ditutup sama papan, sunnah diadzankan. Adzanin, komatin, baru tutup pakai papan. Man papannya jangan dinomorin, jangan 1, 2, 3 sampai nomor 8. Memang menutup warung. Jangan dinomorin. Sunnah. Nah, ini bocah nanya lagi bang sama Rasul, ya Rasul, bagaimana berbuat baik sama orang tua yang udah nggak ada, dengan cara apa? Rasul bilang, as-sholatu alaihima, doain kedua orang tua kita. Nah ini malam tanda bakti seorang anak sama kedua orang tua yang udah enggak. Bu Haja Yaya, Marwiyah beserta keluarga, anak, cucu, mantu kumpul. Malam ini ngundang kita, menandakan ini baktinya seorang anak kepada orang tua. Mendoakan. Kenapa? Karena orang tua kita keramat bang. Kita pada salah kaprah nyari keramat yang jauh, yang keramat di luar kita cari, keramat di dalam kita lupain. Ini yang aneh. Ziarah kemana aja nyewa bus, ngutang-ngutang nyampe. Benar. Bukan berarti saya nggak doyan ziarah, saya juga doyan. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, nyak sama baba dulu, nyak sama baba, nyak sama baba, nyak sama baba, nyak. Nih, biasanya orang tua kita bang kalau kita hitung-hitung kagak kehitung, apalagi jasa emak. Ilaha illallah tuh emak. Baba aja nih jasanya tuh. Pala jadi kaki, kaki jadi pala tuh orang tua kita laki. Siang malam nyari nafkah kita buat anak bini keluarga. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Berangkat gelap, pulang gelap. Kaya kagak, utang numpuk. Buat siapa? Buat anak, cucu semuanya dibela-belain. Punya anak kecil tengah malam matanya masih melek aja, emaknya udah capek, sengklek, udah ngantuk banget. Ngomong tuh emak, ya Allah bang, lu orang laki apa nih bocah, batanya masih melek aja. Ya Allah, bagaimana caranya bang, udah ngantuk banget bang, lu apa orang laki, akal lu banyak. Kita orang laki nyari akal bang, biar supaya tidur nih bocah. Kita bela-belain keluar rumah, sampai di pojokan jendela sambil nongkrong. Emaknya ngomong tidur, naik tidur, ada anjing di samping tuh. Akhirnya bocah ketakutan bro, dia tidur ya tuh bang. Iya tuh gara-gara babanya.
Nah kalau banyak, padahal bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya orang tua akalnya tuh bang. Makanya orang laki jasanya buat elah gede, apalagi emak tuh ya, udah gak kehitung emak, buntingin kita kayak apa bang, emak. Nih engkong almarhum Bapak Haji Wahab nih, anak 12. Memang begitu, saya aja 11. Anak 11 bang, sekarang udah tinggal 6 ini Pak Haji Jiding, tinggal 6. Zaman susah waktu itu makan sedikit berebut, ada genjok mati. Ya emang nggak dipikirin mama, biar ada masih banyak sisanya, nggak dicari. Ada yang serakah buat empok kita makan kelolodan mati lagi. Dari 11 sampai tinggal 6 sekarang. Iya. Kamu tahu sendiri emang zaman dulu kita ya nasi sekepel bang. Orang tua dulu mah kreatif ngurusin anak. Nasi sekepel, mengkudunya 3 bakul mengkudu. Diuruk itu nasi sama mengkudu. Masuk hijau, keluar hijau bang. Alhamdulillah. Hidup sampai sekarang. Bener. Nah, boro-boro makan daging, ngarepin makan daging dari mana bang? Padahal ayam banyak itu dipiara. Yang kelondor no ya, yang udah berak kapuran lu potong no, baru tuh baru bisa makan. Nungguin ayam sakit. Iya sih bang, belum pernah bang makan daging. Emang zaman susah bagaimana sih bang, ngarepin tahlil doang makan daging. Benar, asal ada yang mati deh baru dah kita gira. Katanya sono nyak lu berangkat sono ikut tahlil, gua kagak masak gitu katanya. Ya elah elah, anak banyak 11, daging sekepel bang, dapat tahlilan dan babak tuh. Ya elah elah, dikopetin dikit-dikit. Nih, jadi kagak berasa daging, berasa kecap doang. Ya elah elah, pernah 3 bulan gak makan daging, enggak ada yang mati. Ya Allah, adik saya pakai nanya, Mbak emang agak ada yang mati apa Mbak? Ntar neng sore-sorean gitu kata Mbak. Bener, ada aja yang mati, alhamdulillah. Tuh sampai segitunya bang orang dulu mak. Makanya orang tua kita keramat dah. Emak jasanya kayak apa, buntingin kita. Sebelum bunting kayak apa, bunting dapat 2 bulan muntah tiap jam. Kita seksa tuh mak. Lagi ngidam yang diminta yang aneh-aneh. Tahu sendiri orang perempuan kalau ngidam, kadang-kadang tengah malam pengen nyium pala. Tuh, pala kereta. Belum keluar ngomong. Dapat 9 bulan tanpa kesiksa, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid. Ngkurep takut jomplang tuh perjuangannya emak. Detik-detik melahirin pilihan cuma 2, kalau gak hidup mati. Perjuangan emak, sakit mules perutnya, aduh bang dicari lakinya. Ya Allah bang, sakit banget bang. Laki nyamperin dikit banget, kita ngomong sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki mah. Yang ngerasain sakit kan emak. 2 ke bidan periksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 3, pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Itu pembukaan 3 aja bang, pinggang belakang rasanya panas, pegel banget. Tuh baru pembukaan 3 doang. Katanya, masa saya bunting. Ya Allah, perjuangan emak tuh. Keluar anak brol ke alam dunia, sakit, perih, berlumur darah. Emak ngerintih sambil ngomong, alhamdulillah, anak gua selamat. Bener bu? Nggak ada mama habis ngelahirin marah-marah. Pas keluar anak kan ditunjuk-tunjuk, gara-gara lu nih sialan, kagak. Mama sayang bang, luar biasa. Makanya anak lebih dekat sama emak. Pendidikan dari emak 75% buat anak, dari bapak 25%. Kenapa? Karena emak lebih dekat daripada anak. Punya anak tengah malam nangis, anak kecil, yang bangun siapa? Emak yang bangun bang. Bapaknya bakal bangun. Siapa nangis bocah tuh? Siapa nangis? Gue injak. Bapak kurang latihan ngurusin anak. Emak mah sayang banget ngurusin anak. Mau makan aja tuh emak, ya Allah anak belum mangap, udah mangap duluan emaknya. Aneh, sayang buat emak. Makanya ibu-ibu kalau kondangan bawa tas kecil, bawa selampe kalau zaman dulu bang, itu ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur, comot, masukin, ada kue pepe, buntel. Buat siapa yuk? Buat anak. Tuh hebatnya emak kita. Dulu saya masih kecil begitu, pulang kondangan ditaruh di selampe tuh nasi kuning, ada melon, campurnya pisang jadi satu, udah lendir banget. Dulu tuh orang tua, ya Allah, buat anak. Makanya emak lebih dekat sama anak. Ini kita memperingati haul sayangnya kita sama orang tua, tanda bakti kan orang tua dikit-dikit buat anak mulu, bener bang? Apa-apa buat anak, jual rumah buat anak, jual tanah buat anak, beliin rumah buat anak, beliin motor, beliin mobil buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang kita bang. Matinya orang tua dulu ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda. Kita yang ditinggal-tinggalin dan jual-jualin doang. Makanya orang dulu anaknya banyak agak ngerasa susah. Kenapa? Karena orang dulu berkah, nggak ngerasa susah. Anak banyak nggak ngerasa susah. Orang dulu punya anak tahu sendiri tadi 12,
ada yang 15. Sampai semua itu lebaran segeroyokan segeredegan nyampe. Anak pertama, assalamualaikum mbak, maafin mbak, lebaran ini ada duit gope pak buat tembakau. Tuh tembakau gope berkah. Anak yang kedua, assalamualaikumnya, lebarannya maafin saya ini ada duit gope buat sirih gope bang. Kumpulin 15 orang dapat 12,5 juta. Girang itu dikasih dan nyalo, nih hadiah dari anak-anak gua kumpulin dapat 12,5 juta tuh. Ya itu orang tua laki yang namanya girang banget. Yang perempuan dikasih duit nangis emak kita. Ditanya sama lakinya, ngapa lo pakai nangis? Bukan senang dikasih duit. Gua nyesel bang. Nyesel ngapa? Nyesel bikin 15. Kalau ketahuan begini mah gua bikin 25. Oh lakinya ngomong somplak bisa lo. Ya Allah bang, orang tua dulu mah apa-apa buat anak, apa-apa buat anak, alhamdulillah. Makanya punya anak banyak jangan semuanya pinter bang, sisain atuh yang bego. Bego tapi bener, bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Diajak gaul kagak mau, dibeliin motor gak mau, diajak ke mall gak mau, ngapain? Mau nemenin emak aja di rumah, disuruh-suruh emak saya baru mau, dah ke warung mau. Emak nih bocah bego tapi bener. Emaknya sakit diolesin balsem semuanya. Mas sakit mah ya, balsem pun tadi diolesin semuanya. Banyak waktu balsem, emaknya sampai kepanasan. Emaknya sampai teriak, panas neng, panas. Diambilin payung, panas Maya. Ini payung apa payung? Bego. Tapi bener. Daripada pinter kagak bener. Iya di mana-mana anak yang di Amerika, di Jepang nggak bisa ngaji, nggak bisa apa. Anak bama lagi sekarat. Udah siapa yang ngaji? Yang bego tapi bener bisa ngaji dia. Alhamdulillah. Tuh dibaca ini Yasin, yang kagak bisa disuruh udah nyalo lagi sekarat no. Yang enggak aku nggak bisa ngaji, lu udah buruan. Akhirnya dipaksa-paksa ngaji juga. Emang kagak ngaji, nggak bisa baca Quran. Akhirnya pakai terjemah, baca surat Yasin. Tahu sendiri kalau terjemah surat Yasin, tulisan dari kiri ke kanan. Wah ilah Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Emaknya lagi sekarat dibacain ya Asin, ya Asin. Nah, emaknya lagi sekarat kagak jadi mati bang. Emaknya melek, tambahin air. Dia kira sayur kali. La ilaha illallah. Makanya luar biasa. Nih berarti mana orang tua girang dapat kiriman doa, alhamdulillah. Maka sehebat apapun seorang anak biar kata titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S ketok, S teller dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarrom banget, disebut kiai, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarah pakai marawis, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorban nyengser, pergi haji mondar mandir tiap tahun ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya paling banyak. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama orang tua. Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Baru pernah kopi doang suara ini. Bukan begitu Pak Didi? Komandan izin. Iya, kasih kopi belebek perut. Lapar. Ya. Ya Allah, makanya jangan macam-macam sama orang tua, keramat luar biasa bang. Makanya kita anak nggak ada ruginya. Bahkan guru saya bilang kalau berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, lebih wajib lagi berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada. Kenapa? Karena kita sering lupa sama orang tua yang udah nggak ada. Bagaimana kita mau berkah? Keramat kita datang sama orang tua kita, minta ridhonya. Datang cuma ziarah tahun sekali doang, kadang-kadang lebaran doang, dia nyekar pengki je bawa, pacul je bawa, je koren kuburan emaknya. Emang dasar anak geblek, kembang doang je taroin air mawar sampai 3 ember disiramin ke kuburan emaknya. Emaknya dalam kubur pakai gelagapan. Orang-orang doain baca Yasin kayak kagak, ini malah ngomong di kuburannya. Mbak, lu biar tahu nih, besok gua habis lebaran ya, gua mau hajatan nih, mau kriaan, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyaknya. Tuh emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah bang. Orang-orang doa, kita datang ke kubur ziarah itu beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya pakai assalamualaikum. Kenapa pakai assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam. Kita masuk ke rumah saudara, ke rumah teman, bertamu ke rumah saudara, ke rumah orang lain, datang beri salam. Kenapa? Assalamualaikum, karena ada penghuninya di dalam. Begitu juga penghuni kubur, kita beri salam, assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, sono mayatnya Los Angeles Amerika.
Assalamualaikum kita ucapkan, ya ahlal kubur, menjawablah semua penghuni kubur, waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak dengar jawaban dari dia. Andai kata denger bang, kagak jadi ziarah kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yang kita dengar waalaikumsalam, ji lu nyampe, wah lah itu langsung tasbih pada mental kita lempar bang. Surat Yasin pada acak-acakan kita buang kemana tahu, udah segala jepit putus kita lari ngabri. Dengar kenapa? Karena mereka ngelihat kita nggak ngelihat mereka. Seperti itu, yang mati tanggung jawab di dunia udah habis, tinggal kehidupan kita yang masih hidup. Kenapa? Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, apa kata beliau? Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'a. Orang itu kalau sudah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka jadilah cerita yang baik-baik buat orang yang kita tinggalkan. Baik tidaknya cerita orang setelah tidak ada kita, tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Artinya apa? Kita lagi bikin cerita. Almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Abdul Wahab meninggalkan cerita-cerita banyak buat anak cucu mantu. Hari ini kita kenang kembali kebaikan-kebaikan mereka, kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang udah nggak ada. Jangan sebutin kejelekannya, jangan. Kita sebutin kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Ada yang nanya, Ustaz, kalau orang kafir mati, kita sebutin kejelekannya boleh kagak? Kalau orang kafir boleh. Mana buktinya? Fir'aun sampai sekarang kita omongin mulu. Kejelekan Fir'aun kita buka di mana-mana. Sampai namanya aja orang kagak mau pakai. Saya belum pernah kenalan bang, nama lu siapa bang? Fir'aun, gak ada. Bener? Kenapa? Karena itu kenangan semuanya. Yang gak bagus kita buat pelajaran buat kita. Kenapa? Kita lagi bikin cerita. Kalau gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang, kita pun pengen meninggal dunia, ninggalin amalan kebaikan-kebaikan, dikenang oleh orang banyak. Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, tokoh nasional, pahlawan nasional. Sampai hari ini beliau wafat tahun 1992, tapi dikenang namanya harum. Santri, warga, ulama yang lain, kiai, semua muridnya doain, ingat kepada jasa-jasa beliau. Sama kita pun pengen meninggal dunia seperti almarhum wal maghfurlah orang-orang tua kita dulu. Banyak cerita kebaikan-kebaikan yang kita bikin. Jangan sampai cerita yang jelek-jelek terus. Kenapa? Karena kita pengen berbuat amal kebajikan. Dunia itu cuma sementara. Ini tanda bakti sama orang tua. Alhamdulillah. Girang nih almarhum Bapak Haji Abdul Wahab, almarhumahnya Hajah Jubaidah, girang beliau dapat kiriman doa dari kita semuanya. Kuburnya terang, ada bingung ini almarhum dalam kubur almarhumah, kebingungan. Enak banget laporan sama malaikat, ya malaikat kok kuburan saya sekarang adem banget kayak ada AC-nya. Dibisikin sama malaikat, no anak cucu lo lagi doain lo malam ini bikinin haul, girang gembira. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nyampe ini doa kita yang kita kirimin. Yakin bang, sampai kita punya HP aja kita WA sampai ada paketannya, SMS ada pulsanya nyampe. Itu handphone bikinan orang, apalagi Fatihah yang kita baca hari ini lebih nyampe lagi pahalanya buat orang yang udah nggak ada. Kalau nggak percaya mati dulu. Terus saya bacain Fatihah di atas kuburan abang, kalau nggak nyampe lu miss call. Sekarang banyak orang begitu bang, nggak paham. Agama dikaitin akal-akalan doang. Memang nyampe Ustaz itu Fatihah yang kita kirimin yang mati? Lah jangan dijawab bang pertanyaan begitu. Saya jawab lagi, saya nggak jawab ditanya gitu. Kita ngirim Fatihah Ustaz buat yang mati, apakah Fatihah saya sampai? Jangan dijawab, balik tanya lagi ke dia. Lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang? Lah kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Orang aja kirim ke balik-balik, berarti kan nyampe. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, XL, apalagi Tri, ya jarang nyambung. Terima nyambung atau saya rasem jengkol baru nyambung tuh terinya. Masya Allah bang, kita kepengen kita meninggal dunia diingetin nama anak-anak kita, didoain. Alhamdulillah. Girang almarhumah Bapak Haji Abdul Wahab, almarhumahnya Hajah Jubaidah girang.
Ini manfaat haul buat orang yang kita haulkan malam ini. Yang kedua, manfaat haul buat siapa? Buat orang yang datang haul. Malam ini kita kumpul hadir, bisa silaturahim, diundang oleh sahibul haul, bisa silaturahim. Yang kedua, kita diingatkan apa? Agar kita diingatkan bahwa kita semua pasti akan nyusul seperti almarhum yang kita haulkan malam ini. Ini kita semua kan calon-calon jenazah, Bang. Udah paham, udah tahu kita bakalan mati. Mana kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati, kita nggak tahu. Ustaz, saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, Bang, mati mengacak. Kadang kongnya seger, cucunya berangkat duluan. Kadang masih muda pada berangkat duluan. Nih ke Ardila, cakep, cantik, terkenal, artis, mati sampai sekarang. Ya Allah. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang, si rawan. Yang muda pada berangkat duluan. Ade Namnung, artis umur 38, badannya gede, gemuk, mati. Nyusul temennya Budi Anduk, 40 tahun dia, Budi Anduk mati. Ricky Jo, penyiar bola, mati 41. Haji Mas Said, suaminya Angelina Sonda, mati 41 umurnya juga. Mudaan lagi Olga 32 Bang, mati masih muda banget, 32 Olga. Nyusul Jupe Julia Perez 37, Jupe 37 mati. Boleh ngapalin. Banyak pada komentar itu di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup, Bang, beban hidup. Ya, lu mah pikiran lu kesana aja najong lah. Beban hidup, dia kan bapaknya misah. Tuh pacaran sama Gaston dihianatin mulu bapaknya. Ya Allah. Belum lama nyusul lagi tuh si Asrof, ya, BCL, janda. Asrof tuh meninggal umur 40 tahun serangan jantung, Bang. Tanggal 18 Februari kemarin meninggal dunia. Saya hitung-hitung berarti masa idahnya BCL itu kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Saya hitung tanggal 29 Juni 2020 habis masa idahnya. Ya. Kecuali kalau dia beranak, buntingnya ngeri gitu. Tungguin beranak, sampai kelar dulu beranak. Daftar. Iya daftar. Kita bukan ke BCL, CBL adanya. Ya Allah. Mati, Bang, muda pada mati, gemuk mati, kurus mati. Jangan kita ngerasa gemuk. Tadi dibilang sama MC, ada yang gemuk, ada yang kurus, emang mati semua. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter nih ya, kata dokter guru, kata dokter. Kok bisa begitu, Dok? Saya tanya. Iyalah, orang gemuk kan badannya gemuk, kalau lari napasnya ngos-ngosan, nggak ada tempat buat napas. Yang kurus girang. Syukur saya kurus, Dok. Kata dokter, yang kurus juga cepat mati, Ustaz. Lah kok bisa begitu? Yang kurang gizi. Mati juga sama. Gemuk mati, kurus mati. Kaya mati, miskin. Jangan kita ngerasa kaya dah. Pak Harto duitnya banyak, wah, gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang ngerawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja dokternya 40 mati, Bang. Apalagi kita yang tiba dirawatin dukun doang, lebih mati lagi. Saya kira presiden kagak ada yang mati, mati juga. Bung Karno mati, Pak Harto mati, Gus Dur, Pak Habibie, Pak Jokowi belum. Oh, lu mati-mati aja lo. Ada rekaman termasuk YouTube dengan radikal lagi gua. Ditangkap, ditilang, tangkap, makanya dia radikal. Gua capung ditangkap. Bu, ya Allah. Semuanya kematian pasti datang. Gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin mati, muda mati, tua mati. Kita diingatkan malam ini melalui haul bahwa kita pasti bakal nusul seperti almarhum yang kita haulin. Maka orang tua dulu pernah ngomong, umur manusia mah tong kagak banyak. Oh nggak banyak, Kong. Berapa sih umur manusia? Umur manusia itu cuma 7, kata Engkong. Kok 7? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga Engkong orang dulu yang ngomongnya. Begitu memang, ya Allah. Napas kita keluar nggak masuk lagi, habis dah. Kenapa? Karena yang lebih dekat dengan kita kematian. Ya Allah. Tinggal pilih dua.
Ada orang yang suka berbuat amal soleh, yang suka berbuat kebajikan. Israel laporan kepada Allah, ya Rob, orang ini sering berbuat amal soleh. Udah waktunya saya cabut nyawanya. Saya nggak sanggup nyabut sembarangan tanpa izinmu lebih dulu. Kalau begitu kamu datengin orang itu, cabut nyawanya dari mata dulu. Dimulain dari mata, dicabut sama Israel. Nggak kuat Israel nyabut nyawa orang itu yang suka berbuat amal soleh dari matanya. Kenapa? Matanya sering ngeliat nangis di tengah malam. Matanya sering keluar air mata. Sering lihat kitab waktu ngaji sama kiai. Padahal nggak bisa baca kitab ya. Ngaji aja bawa aja tuh kitab. Guru kebet ya kebet, guru tengok ya tengok, guru tutup ya tutup. Dilihatin tuh kitab, matanya sering nangis di keheningan malam. Gak sanggup Israel nyabut dari mata, gak sanggup saya ya Rob. Izin nyabut dari mana lagi? Kata Allah, coba kau cabut dari tangannya itu nyawa orang itu. Dicabut dari tangan ternyata berat. Dilihat tangannya sering sedekah, tangannya pemurah, tangannya santun, gak pelit, gak medit, gak koret, butut kasiran, pantat kuning, bol nontot, enggak. Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah bang tuh orang. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, itu saking pelitnya tuh. Makan launya ikan habis, palanya kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Lagi ibu-ibu sekarang kebanyakan masak pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus gak bisa tulang, pelit. Orang kalau udah pelit medit koret bang udah parah dah. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu dia. Gue beli nasi goreng habis nih, jangan bener sih duitnya untuk ceban, cuma tidur ucus pada ngambang, lu rasain makan pencarian lu. Tangannya pemurah. Ya Rob, dari tangan gak sanggup saya cabut nyawanya. Cabut nyawanya dari mulut. Dicabut dari mulut ternyata berat. Oh, dilihat mulutnya sering zikir, sering keluar kalimat thayyibah, sering baca sholawat. Nggak kuat ya Rob dari mulut. Coba kau cabut dari kaki, kata Allah. Dicabut nyawanya dari kaki, ternyata nggak kuat juga Israel. Dilihat kakinya masih segernya. Nih orang sering datang ke masjid, kumpul di pengajian, duduk dengan ulama, dengan kiai. Makanya 40 hari sebelum kita mati, Israel udah ngetes kita lewat kaki. Tuh yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, Israel yang ngetes. Banyak di sini banyak yang kesemutan udah nih. Israel lagi ngetes tuh bang, ditarik, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi, bye-bye nih, bye-bye. Ya Allah, nggak sanggup semuanya ya Rob, saya bingung. Ya udah, sekarang begini kata Allah, kau ke surga, di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa tempelkan di depan orang yang lagi sakaratul maut. Dibawain kalimat la ilaha illallah sambil menghembuskan napas terakhir. Itu orang menghembuskan napas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem,